Master Pedang Part 71. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Dunia berangsur-angsur menjadi sunyi, yang Lin Bo sendirian dalam malapetaka, seolah-olah dia telah menjadi satu-satunya yang akan mengakhiri dunia. Dia hanya berdiri di kehampaan. Namun, pemandangan itu sangat sunyi, dan tidak ada suara. Bahkan, suara pembantaian Ah Jiu di kedalaman berangsur-angsur menghilang. Mata yang Lin Bo merah padam, melihat ke kejauhan, dan kemudian dia membuat gerakan menggertakkan gigi dan menghisap, seolah-olah dia telah melihat pesta rakus. Pada saat ini, sosok Ah Jiu tiba-tiba muncul di langit, dan dia bahkan lebih berdarah. Pembunuhan berakhir, dan sisa-sisa era tidak lagi ada di tangannya. Namun, tidak ada kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, melihat yang Lin Bo dalam kondisi ini, ada kekhawatiran di matanya. Memang benar bahwa yang Lin Bo menang, dan dia benar-benar menekan mereka. Bahkan Putra Era Batu Dingin tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depannya. Dia tidak berpikir ada yang salah dengan Yang Lin Bo menggunakan kekuatan ini. Dia tidak akan mengatakan bahwa Yang Lin Bo curang dan itu bukan kekuatannya sendiri. Karena kekuatan itu miliknya, meskipun sedikit tidak masuk akal, itu adalah kekuatannya. Tetapi pada saat ini, Yang Lin Bo memberinya perasaan yang sangat asing. Keserakahan dan haus darah di matanya penuh dengan kejahatan. Kamu telah terpengaruh oleh kekuatan itu, kata Ah Jiu dengan sungguh-sungguh. Untuk pertama kalinya, ekspresi urgensi muncul di wajahnya. Dia bahkan tidak berkedip ketika dia membunuh melalui era, tetapi pada saat ini dia tergerak oleh Yang Lin Bo. Yang Lin Bo bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Benarkah? Kurasa aku normal sekarang. Yang Lin Bo menanggapi dengan jijik, sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Ah Jiu. Ah Jiu mengerutkan kening. Namun saat ini, makhluk-makhluk di jurang yang jauh itu kembali terkejut, dengan kandungan rumput yang tinggi. Sial, apakah dia gila? Kekuatan semacam itu sama sekali tidak bisa melukainya. Sial, garis keturunan macam apa itu? Mengerikan sekali. Kekuatan era batu dingin dihancurkan dengan begitu mudahnya. Tidak, itu tidak penting. Yang penting dia berani berbicara dengan roh mahiat hidup seperti ini sekarang. Dan dari suaranya, dia masih belum puas. Apakah dia kecanduan? Makhluk jurang itu merasa otaknya tidak cukup lagi. Penampilan Yang Lin Bo benar-benar terlalu mengejutkan. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Tapi, apakah kamu tidak akan melanjutkannya? Aku pikir kekuatan era ini bagus. Aku merasa sangat baik setelah menelannya. Saat ini, Yang Lin Bo berbicara lagi. Dia menatap Ah Jiu, tetapi matanya tidak sejernih sebelumnya, tetapi keruh seperti kejahatan. Mata Ah Jiu menyipit, apa? Kau belum cukup makan. Yang Lin Bo sekarang memberinya perasaan seperti badan nyata yang jahat, dan bahkan dia merasa tidak nyaman. Tentu saja, kekuatan semacam ini bisa membuat darahku mendidih. Yang Lin Bo menjawab. Kalau begitu, silakan saja. Bukankah kau seorang petarung yang hebat? Karena kau pikir kekuatan garis keturunanmu dapat menekan era batu dingin, mengapa tidak mencoba yang terakhir? Suara Ah Jiu berangsur-angsur menjadi dingin. Dia sekarang sangat yakin bahwa Yang Lin Bo telah terpengaruh oleh kekuatan darah. Dia masih dirinya sendiri, tetapi pikiran dan jiwanya telah terkikis, dan bahkan cahaya Buddha yang melekat pada darahnya mulai menghilang. Tampaknya karena dia menggunakan kekuatan ini kali ini, perubahan yang tidak terdeteksi telah terjadi. Meskipun Yang Lin Bo sendiri tidak dapat mendeteksinya sekarang, dia tidak dapat menyembunyikannya dari Ah Jiu. Tiba-tiba, saat suara Ah Jiu turun, kekeruhan di mata Yang Lin Bo terjalin menjadi cahaya dingin. Apakah kau tidak mau? Yang Lin Bo bertanya balik. Ah Jiu tidak menjawab, tetapi alisnya berkerut. Dari nada bicaranya, Yang Lin Bo menyimpan dendam di dalam hatinya. Kekuatan era Shen Wu adalah Luo Tian. Aku bisa bertarung, bisakah kau? Atau kau pikir kau bisa menggunakan kekuatan yang bukan milikmu ini, sehingga kau punya modal untuk menyapu semuanya? Ah Jiu merenung sejenak, dan tetap mengatakan kalimat ini. Ia merasa Yang Lin Bo semakin dalam dan dalam. Dia tidak tahu dari mana kekuatan darah itu berasal, tetapi dia yakin bahwa itu hanya ada di badan Yang Lin Bo, tetapi itu sama sekali bukan milik Yang Lin Bo. Jika Yang Lin Bo terus mengerahkan kekuatan ini, hasilnya pasti dia akan kehilangan dirinya sendiri dan menjadi wadah yang murni.
Cahaya yang ganas melintas di mata Yang Linbo. Tidak bisakah? Kalau begitu buka sedikit lagi, dan kau selalu bisa membunuh mereka. Yang Linbo menjawab dengan kebencian yang luar biasa di matanya. Tampaknya di matanya, selama dia memiliki kekuatan ini, dia bisa menyapu semuanya. Wajah Ajiu menjadi lebih gelap, dan dia melangkah maju. Sebaiknya kau bangun. Kurasa kau melayang. Jika kau enggan melepaskan kekuatan ini, aku akan mengakhirinya untukmu. Ajiu memancarkan aura dingin. Yang Linbo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mata Ajiu. Apakah kau menyerangku? Kata Yang Linbo, dan darah di badannya menghilang, berwarna merah tua. Ajiu tidak berkata apa-apa lagi, dan sosoknya melesat, dan dia datang tepat di depan Yang Linbo, lalu menamparnya dengan satu telapak tangan. Mendominasi dan langsung. Dia tidak punya banyak kata untuk menjelaskannya. Dia pikir Yang Linbo punya masalah, jadi dia harus menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Yang Linbo juga tercengang. Meskipun dia terpengaruh oleh kekuatan darah, dia tidak tersesat. Dia melihat kengerian Ajiu dengan matanya sendiri. Dia adalah pemain yang tidak berada di luar urutan, dan dia bisa membunuh melalui era takdir yang hilang. Melihat Ajiu benar-benar menyerang saat ini, dia juga panik sejenak. Tetapi aura di badannya masih meletus saat ini, dan kekuatan darah seperti api yang membakar langit, dan tiba-tiba meletus dengan dia sebagai pusatnya. Namun, yang tidak diduga oleh Yang Linbo adalah bahwa kekuatan yang benar-benar dapat menekan kekuatan era tersebut bukanlah ancaman bagi Ajiu saat ini. Sosok Ajiu benar-benar melewati warna darah yang dipadatkannya tanpa halangan apapun dan turun di depannya. Telapak tangan itu juga jatuh. Bang! Sosok Yang Linbo terbang terbalik di saat berikutnya. Di kejauhan, makhluk-makhluk jurang melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ini, apakah ini kekuatan roh abadi? Makhluk-makhluk jurang itu Mahtei rasa lagi. Dia tidak dapat mengingat berapa kali dia terkejut hari ini, dan dia tidak dapat menahan diri. Awalnya, dia pikir Han Siji menakutkan, tetapi ketika Yang Linbo menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia tahu bahwa itu bukan apa-apa. Dan sekarang, ketika dia menyaksikan metode Ajiu, dia merasa bahwa kekuatan garis keturunan Yang Linbo tidak lebih dari itu. Namun tiba-tiba, wajahnya menjadi malu. Tidak, ini seharusnya bukan posisiku. Bagaimana aku bisa bertanggung jawab atas Gaga? Mereka membunuh tanpa pandang bulu, dan aku bertanggung jawab untuk mengawasi. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak dapat menerima perubahan identitasnya. Tetapi dibandingkan dengannya, Yang Linbo hanya lebih terkejut. Kesadaran Yang Linbo yang jernih memberitahunya. Ajiu sekarang serius, dan niat membunuh yang dingin telah menyelimutinya. Tanpa sadar, sebuah kesadaran langsung menghantam jiwanya, seolah mendesaknya untuk menggunakan kekuatan darahnya, menghancurkan segel, dan meledakkan semua kekuatan darahnya. Namun, sedikit kesadaran yang tersisa membuat Yang Linbo menekan dorongan ini. Dia lebih tahu bahwa jika dia benar-benar melakukan ini, dia tidak tahu apakah dia bisa menghentikan kekuatan Ajiu, tetapi dia yakin bahwa pikirannya akan kewalahan terlebih dahulu. Pada saat itu, dia mungkin menjadi boneka yang dikendalikan oleh kekuatan dan kehilangan dirinya sendiri. Dalam sekejap, dia berkeringat dingin. Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, sebuah bayangan muncul tepat di depannya. Kemudian, suara Ajiu jatuh, karena kamu tidak ingin bangun, maka aku akan membantumu bangun. Jika kamu berani terus menggunakan kekuatan ini, aku akan menekanmu terlebih dahulu. Kata Ajiu, dan kemudian telapak tangannya bergerak, dan kekuatan keabadian menyebar langsung dari tangannya, langsung membungkus Yang Linbo. Ketika Yang Linbo terbangun lagi, dia sudah berada di peti Mahtei Mahiyat hidup. Ingatannya masih menyimpan adegan serangan Ajiu. Namun, semua ingatan itu belum hilang. Memikirkan penampilannya di depan Ajiu, mata Yang Linbo menjadi dalam. Apakah ini sesuatu yang bisa kulakukan? Aku tidak sombong, tetapi aku tidak hidup dengan baik. Sepertinya kekuatan darah ini benar-benar aneh. Bahkan jika aku telah menyimpan sebagian, aku masih terpengaruh. Yang Linbo berkata pada dirinya sendiri. Memikirkan keadaan sebelumnya, Yang Linbo merasa sedikit takut. Untungnya, Ajiu menghentikannya. Jika tidak di bawah pengaruh kekuatan darah, dia mungkin benar-benar membunuhnya. Bangun! Pada saat ini, suara Ajiu tiba-tiba muncul di telinganya. Yang Linbo mengangguk,
Tetapi tatapan matanya sedikit menggoda, dan dia tidak berani menatap mata Ajiu. Kamu tidak bisa menggunakan kekuatan itu lagi. Itu sangat menakutkan. Jika seseorang tidak menyegelnya untukmu sebelumnya, aku khawatir kamu sudah dilahap sekarang. Ajiu berkata, seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan Yang Linbo sebelumnya. Yang Linbo terdiam, merenung sejenak, dan bertanya, bahkan kamu merasa kekuatan itu menakutkan. Kekuatan Ajiu berada di luar kognisinya. Sekarang bahkan dia mengatakannya, yang membuktikan bahwa kekuatan ini luar biasa di matanya. Ajiu mengangguk, aku menggunakan kekuatan keabadian untuk menekannya, dan kekuatan aslimu untuk menekannya akan segera menghilang. Alis Yang Linbo merosot. Entah mengapa, dia merasakan tekanan besar menyelimutinya tanpa terlihat. Bisakah kamu melihat asal-usul kekuatan darah ini? Yang Linbo bertanya. Dia penuh dengan keraguan sekarang. Dilihat dari penampilan Ajiu, kekuatan ini jelas tidak berasal dari orang tuanya. Namun, kekuatan ini ada dalam darahnya sendiri, yang sungguh luar biasa. Ajiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa melihatnya, tetapi ada dugaan bahwa kekuatan ini tidak termasuk dalam era takdir, atau bahkan dalam peradaban dunia ini. Ajiu berkata, dan tampaknya takut bahwa Yang Linbo akan salah paham, dan menambahkan, dunia yang kumaksud adalah alam semesta termasuk tetapi tidak terbatas pada 9 alam. Mata Yang Linbo tiba-tiba bergetar. Pada saat yang sama, ia juga menyadari keseriusan masalah tersebut. Jika apa yang dikatakan Ajiu benar, lalu bagaimana kekuatan ini muncul di badannya? Sungguh mengerikan untuk memikirkannya dengan saksama. Komposisimu sangat rumit, dan ada sebab akibat yang besar antara dirimu dan sumber kekuatan ini. Namun mulai sekarang, itu bukan tujuan yang baik. Ajiu melanjutkan. Kulit kepala Yang Linbo Mahtei rasa. Apakah itu berarti jika aku tidak menggunakan kekuatan ini, aku dapat menghindari sebab dan akibat di kemudian hari? Tanya Yang Linbo. Sekarang, dia benar-benar merasakan betapa impulsifnya tindakannya sebelumnya. Ajiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Kekuatan semacam ini tidak dapat disegel. Bahkan jika orang yang menyerangmu tidak sederhana dan kekuatannya lebih tinggi dariku, segelnya tidak dapat menahannya lama-lama. Yang benar-benar membuat kekuatan garis keturunanmu tidak berani bertindak gegabah adalah adanya semacam niat pedang yang terkadang ada dan terkadang tidak. Aku tidak tahu siapa yang bisa memotong pedang itu. Tetapi kekuatan orang itu lebih tinggi dari tuannya. Ajiu terus mengungkapkan perasaannya. Pikiran Yang Linbo juga muncul kembali pada gaun polos. Nasib garis keturunan lain. Ketika garis keturunannya terbangun, dialah yang membantunya menekannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi kekuatan penyelamat hidupnya sekarang. Menurut Ajiu, jika bukan karena pedangnya, segel Siti Garba mungkin telah rusak. Memikirkan hal ini, wajah Yang Linbo penuh dengan kesungguhan. Jadi, jika kamu ingin mencegah kekuatan ini meledak dalam dirimu terlalu dini, kamu harus meningkatkan kekuatanmu sekarang. Semakin kuat dirimu, semakin kecil kemungkinan kekuatan garis keturunan ini akan memengaruhimu. Kekuatan keabadian, ditambah dengan kekuatan agama Buddha, dapat menekanmu untuk jangka waktu tertentu. Dan waktu ini tidak tetap, mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun, mungkin hanya 1 atau 2 tahun. Dan ada premis besar, yaitu, kamu tidak menggunakan kekuatan ini lagi. Jika kamu terus menggunakannya, kecuali pedang wanita itu akan bangkit lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ajiu melanjutkan, dan sekarang kalimat ini setara dengan peringatan. Yang Linbo mengangguk, tidak perlu. Sungguh lelucon, jika dia tahu bahwa kekuatan ini begitu mengerikan, dia tidak akan menggunakannya sebelumnya. Tentu saja, jika bukan karena kekuatan ini, dia mungkin tidak akan mampu menekan putra zaman batu dingin dalam pertempuran itu, dan bahkan hasilnya pun tidak diketahui. Ajiu mengangguk, lebih baik jika kamu bisa berpikir seperti ini. Selain itu, kamu berada di jalan menuju tak terkalahkan. Jika kamu ingin meminta takdir dengan tak terkalahkan, tidak perlu menggunakan kekuatan ini sebagai kartu trufmu. Namun kali ini bukan tanpa manfaat bagimu. Garis keturunanmu melahap batu zaman, tetapi kekuatan itu masih ada di badanmu. Sekarang setelah kamu terbangun, mari kita sempurnakan kekuatan itu terlebih dahulu. Wajah Yang Linbo tampak lega. Dia terpengaruh oleh roh pisau jahat sebelumnya, jadi dia ingin membuktikan dirinya. Sekarang kata-kata Ajiu membuat Yang Linbo merasa lebih baik.
Dia berada di jalan menuju tak terkalahkan. Suatu hari dia akan meminta takdir dengan tak terkalahkan, dan semuanya akan terpecahkan secara alami. Ketika dia memikirkan hal ini, secercah cahaya muncul di mata Yang Linbo. Kemudian dia tidak berkata apa-apa lagi, pikirannya tenang, dan dia mulai memahami kekuatan epoch di badannya. Ajiu juga menarik kembali tatapannya, dan kemudian pergi dengan tenang. Dan makhluk-makhluk jurang tidak jauh. Berulang kali, Mah Tei rasa. Apa yang dia dengar? Takdir. Dia atau takdir. Dia tahu bahwa Dao Qian pasti telah ditipu sebelumnya, tetapi dalam kognisinya, leluhur Dao Surgawi adalah simbol takdir. Bahkan jika dia tidak memilih Dao Qian, dia pasti telah menyerahkan Yang Linbo. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa semuanya dianggap biasa saja. Yang Linbo masih takdir. Oke, kamu masih bisa bermain seperti ini, kan? Siapa yang mampu melakukan ini? Makhluk jurang itu rumit dan tidak bisa lebih rumit lagi. Itu terlalu kejam. Ternyata semuanya adalah jebakan yang dibuat oleh keduanya. Dalam sekejap, dia memikirkan Dao Qian lagi, dan sedikit rasa kasihan muncul di hatinya. Dia terlalu menyedihkan. Dia ditipu oleh ini dan itu, dan dia tidak tahu apakah dia akan ditipu sampai Mah Tei pada akhirnya. Di sisi lain, Yang Linbo sedang bermeditasi mendalam. Namun, yang tidak diharapkan Yang Linbo adalah bahwa kekuatan era yang disebutkan Jiu telah muncul di pohon neter. Apakah ini batu zaman? Hanya saja di pohon neter, batu epoch bergerak lembut seperti buah. Sedikit kekuatan dingin jatuh. Namun, Yang Linbo dapat merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam batu epoch saat ini sangat sedikit, yang sangat berbeda dari apa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Sepertinya banyak kekuatan ini telah ditelan oleh garis keturunan. Sayang sekali, jika kekuatan epoch sudah lengkap, itu pasti akan memungkinkan saya untuk meningkatkan kultivasi saya lagi. Yang Linbo menatap pohon netherwort dan menghela nafas. Tetapi tidak mungkin, mampu menyimpan ini sudah merupakan semacam keberuntungan. Bagaimanapun, kekuatan garis keturunan terlalu sombong. Bahkan jika semua kekuatan ini ditelan, dia tidak akan memiliki cara untuk mengatasinya. Dengan pemikiran ini, pikiran Yang Linbo bergerak, dan batu epoch langsung jatuh ke tangannya. Saat berikutnya, itu mulai berubah menjadi energi dan mulai bergabung ke dalam badannya. Waktu berlalu, dan tidak seorang pun tahu berapa lama waktu telah berlalu. Namun, awan kesengsaraan diam-diam mengembun di langit dan bumi Gunung Tianduan. Makhluk-makhluk di jurang itu mendongak tanpa suara, lalu mulai gemetar. Aura semacam ini benar-benar memberinya rasa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuatnya merasa panik. Mengapa ada kesengsaraan? Dia bingung. Tidak ada kesengsaraan surgawi di dunia ini. Bagaimanapun, Dao surgawi memang seperti itu, bukan keberadaan yang hebat. Belum lagi Luotian, bahkan alam Dao ekstrim pun dapat ditekan sampai Mah Tei. Karena bahkan Dao surgawi bukanlah ancaman, tidak ada alasan bagi kesengsaraan surgawi ini untuk datang. Itu adalah kesengsaraan Yang Linbo. Jiu hanya meliriknya sekilas dan berkata, kesengsaraannya, makhluk-makhluk di jurang itu bahkan lebih terkejut. Apa yang telah dia lakukan? Bagaimana dia bisa menarik kesengsaraan surgawi tanpa alasan? Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan melihat ke arah peti Mah Tei dengan heran. Apakah ini malapetaka terakhirnya? Tetapi seharusnya tidak, bahkan Luotian tidak memiliki malapetaka, bagaimana dia bisa datang? Jurang itu bahkan lebih bingung. Bertahun-tahun yang lalu, terobosan dalam kultivasi memang akan menarik malapetaka. Tetapi sejak riyuntuhnya takdir generasi ke-9, garis keturunan Dao surgawi telah mengalami kekacauan besar. Dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah memisahkan diri dan tidak lagi melayani Dao surgawi. Jadi sejak saat itu, tidak ada lagi malapetaka surgawi antara langit dan bumi. Kamu berbeda, dia adalah takdir. Jiu terus menanggapi. Napas makhluk jurang itu tiba-tiba menjadi cepat. Takdir, ini takdir lagi. Ini membawa kembali bekas lukaannya dan mengingatkannya pada perilaku badutnya sebelumnya. Karena dia adalah takdir, mengapa dia mengalami malapetaka? Bukankah dikatakan bahwa malapetaka surgawi diturunkan oleh Dao surgawi? Dao surgawi adalah pelayan takdir, mengapa sekarang ia berbalik dan menebasnya? Makhluk jurang bertanya dengan enggan. Tentu saja, itu bukan karena khawatir. Sama sekali tidak peduli.
Dia hanya ingin tahu mengapa Yang Linbo mengundang malapetaka. Lebih baik menganalisis kekuatan Yang Linbo saat ini, agar tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan Yang Linbo di masa mendatang. Itu karena dia adalah takdir, jadi ini adalah malapetaka miliknya. Malapetaka takdir tidak berada di bawah yurisdiksi surga. Selain itu, kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan, apakah kamu tidak takut dia akan membunuhmu? Suara Ajiu menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Kekhawatiran muncul di matanya. Awan malapetaka ini telah terbentuk sejak lama, yang membuatnya merasa sedikit tidak percaya. Dia telah melihat 9 generasi malapetaka, dan tidak ada aura yang menakutkan seperti itu. Di sisi lain, malapetaka Yang Linbo saat ini jauh lebih kuat daripada malapetaka 9 generasi, dan sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dan tampaknya sekarang bukanlah akhir, tetapi awal. Dia tidak khawatir malapetaka ini akan memengaruhinya, tetapi terutama takut Yang Linbo tidak akan sanggup menanggungnya. Wajah makhluk jurang itu membeku. Dia mendengar ancaman di mulut Ajiu. Dia juga ingin membunuhku. Aku jamin jika aku mengatakan satu kata lagi, dia akan menyerangku secara langsung. Makhluk jurang itu berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, dia sangat takut. Itu lebih serius daripada merasakan napas kesengsaraan surgawi. Tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan surgawi itu tidak ditujukan padanya. Tetapi jika Ajiu yang menyerang, hanya butuh satu tembakan untuk membunuhnya. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, dia berdiri di samping dengan sangat patuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Yang Linbo di dalam peti mah teh tidak tahu apa-apa. Karena kekuatan batu zaman disempurnakan olehnya, dia bisa merasakan bahwa kultivasinya telah mencapai titik kritis. Selama dia mau, dia bisa mengambil langkah itu kapan saja. Pada saat yang sama, dia sepertinya melihat tangga menuju tempat yang tidak dikenal muncul di depannya. Tangga jalan ekstrim. Sepertinya kekuatan Epoch Stone telah memungkinkanku untuk meningkatkan kultivasiku lebih jauh. Kalau begitu, mari kita langsung menerobos. Tatapan mata Yang Linbo menjadi tegas. Alam ekstrim, setiap alam memiliki levelnya sendiri. Setiap terobosan akan membawa perubahan yang mengguncang bumi dalam kultivasi. Dia secara alami mengingat apa yang dikatakan Ajiu sebelumnya, bahwa jika dia ingin menyingkirkan kendali kekuatan garis keturunan, dia harus meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin. Sekarang dia telah sampai pada titik ini, dia secara alami tidak akan melewatkannya. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, sosok Yang Linbo tiba-tiba terbang keluar dari peti mah teh. Namun dalam sekejap, dia tercengang. Tekanan besar datang langsung dari langit dan menyelimutinya. Apakah ini kesengsaraan surgawi? Pupil mata Yang Linbo melebar dan dia mengeluarkan suara. Terlebih lagi, napas ini sangat menakutkan sehingga badannya telah bereaksi. Ini adalah kesengsaraanmu. Namun, itu tidak seharusnya disebut kesengsaraan surgawi, melainkan kesengsaraan takdir. Suara Ajiu terdengar dari kejauhan. Yang Linbo mengerutkan kening, apakah sudah terlambat bagiku untuk kembali sekarang? Dia tidak tahu apa definisi malapetaka takdir, tetapi dia memiliki firasat seperti itu sebelum malapetaka itu jatuh. Tak perlu dikatakan, itu benar-benar menakutkan. Ajiu menggelengkan kepalanya dengan lembut, kau tidak bisa kembali. Yang Linbo juga tercengang saat mendengar jawabannya. Dia mengira Ajiu akan mengatakan bahwa dia tidak bertanggung jawab. Namun dari nadanya, dia tidak bermaksud seperti itu, tetapi sedikit tidak berdaya. Namun, sebelum dia sempat memikirkannya, sebuah raungan tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Kemudian, awan malapetaka di langit berubah warna, dari yang sebelumnya hitam pekat menjadi warna berdarah, yang sangat aneh. Dan Yang Linbo merasakan tekanan yang menyesakkan datang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Ajiu ketika dia mengatakan bahwa dia tidak bisa kembali. Itu adalah makna harfiah yang sangat sederhana. Dia benar-benar tidak bisa kembali. Dalam napas ini, awan malapetaka tampaknya meningkat lagi, takut bahwa dia tidak akan mati, dan langsung naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kali ini kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Kamu adalah takdir, jadi malapetaka ini secara alami hanya akan mencarimu. Jika aku mengambil tindakan, itu mungkin membuat malapetaka ini lebih mengerikan. Tepat ketika pikiran Yang Linbo berubah, suara Ajiu jatuh lagi. Mendengar ini, mata Yang Linbo dipenuhi dengan kepahitan dan ketidakberdayaan. Namun,
Ini adalah manfaat bagi garis keturunan takdir. Jika kamu dapat selamat dari malapetaka ini, badanmu juga akan dibaptis. Ini adalah kesempatan yang tidak dapat dia minta. Suara Ajiu sedikit tidak menentu, seolah-olah terisolasi oleh semacam kekuatan. Dan perubahan ini juga langsung membangunkan Yang Linbo. Dia tahu bahwa malapetaka takdir ini akan segera berakhir. Ledakan. Pada saat pikirannya muncul, kilatan guntur tiba-tiba melintas di langit. Kemudian, pedang panjang berwarna merah darah yang berubah dari guntur tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Pupil mata Yang Linbo tiba-tiba menyusut. Kekuatan generasi pertama. Dia memiliki pencerahan di dalam hatinya. Tidak heran itu disebut malapetaka takdir, ternyata malapetaka ini terkait dengan kekuatan takdir. Tetapi sudah terlambat untuk memikirkannya saat ini, dan badan Yang Linbo langsung meledak dengan niat pedang. Pedang panjang itu dipadatkan dengan niat pedang. Pedang takdir. Ini adalah pedang yang dipadatkan ketika dia memasuki kesucian ilmu pedang, dan itu terwujud dari niat pedang wanita di rok polos itu. Dia memegang takdir, dan pedang ini adalah pedang takdir. Ledakan. Kedua pedang panjang itu bertabrakan di kehampaan. Kemudian, dalam sekejap, niat pedang itu terbelah dan mulai mendatangkan malapetaka di langit, bahkan menembus awan malapetaka yang tak terbatas, dan cahaya dingin yang tak berujung menerangi dunia. Untuk sesaat, dunia tampaknya telah berubah menjadi dunia niat pedang, dan niat membunuh itu ganas dan menakutkan. Sebuah kejutan juga muncul di mata Ah Jiu. Tampaknya dia tidak menyangka Yang Linbo akan memadatkan niat pedang seperti itu. Makhluk jurang itu merasa bahwa dia tidak enak badan. Setelah pedang ini, dia merasa bahwa jalannya menyempit lagi, dan dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk bersikap sombong di depan Yang Linbo. Meskipun pedang Yang Linbo tidak mematahkan malapetaka guntur, pedang itu sudah memiliki cita rasa itu. Kehendak takdir, seolah-olah pedang ini adalah yang tertinggi dan satu-satunya. Menyadari hal ini, badan makhluk jurang itu menyusut lagi. Sebelumnya berukuran beberapa kaki, tetapi sekarang telah menjadi seukuran orang biasa. Dia ingin berperilaku seperti manusia dengan ekor di antara kedua kakinya. Ah Jiu tentu saja tidak peduli dengan reaksinya, tetapi memfokuskan pikirannya pada malapetaka surgawi Yang Linbo. Dalam kehampaan, pedang dari dua generasi takdir bertabrakan. Pedang yang terbuat dari guntur itu penuh dengan niat membunuh, seolah-olah ingin memusnahkan segalanya. Namun, pedang yang diubah oleh niat pedang Yang Linbo membawa tirani keberanian dan dapat menghancurkan serta membunuh. Ledakan. Pada saat tertentu, kekosongan berguncang. Kemudian, kedua pedang menghilang dari kekosongan. Namun, Yang Linbo tidak mengendurkan kewaspadaannya. Dia telah menyadari bahwa kali ini, kesengsaraan takdir mungkin mengalami kekuatan takdir generasi ke-9, dan sekarang hanya kekuatan generasi pertama. Ini juga menjelaskan mengapa awan kesengsaraan berubah menjadi berdarah sebelumnya. Itu diwarnai oleh niat membunuh generasi pertama. Sekarang, warna darah menghilang, duel pedang riyuntuh, dan yang berikutnya secara alami adalah kesengsaraan generasi kedua. Benar saja, seolah-olah untuk memenuhi dugaan Yang Linbo, awan kesengsaraan tiba-tiba menjadi berbahaya di kekosongan, dan kemudian dua sinar cahaya langsung menembus awan kesengsaraan. Cahaya dewa dan iblis. Sama seperti yang dipikirkan Yang Linbo, ini adalah dewa dan iblis generasi kedua. Kekuatan dewa dan iblis membingungkan guntur dan berubah menjadi kesengsaraan, mengaduk langit, dan dunia penuh dengan kengerian. Kemudian dua sosok menyatu, satu dewa dan satu iblis. Kedua sosok itu tingginya sekitar 10.000 kaki, berdiri di tengah guntur, dan mereka tampak seperti dewa dan iblis purba yang berkumpul bersama untuk mendefinisikan ulang dunia. Ledakan. Hampir pada saat kedua sosok menyatu, mereka masing-masing mengambil tindakan. Cahaya ilahi memenuhi langit, cahaya iblis menghalangi matahari. Tangan para dewa dan iblis menjadi malapetaka, dan mendaratkan pukulan yang fatal. Cahaya ilahi di mata Yang Linbo seperti api, dan kehendak dewa perang tiba-tiba menyelimuti seluruh badannya. Karena itu adalah malapetaka para dewa dan iblis, itu harus diselesaikan dengan kekuatan para dewa dan iblis. Kode perang dewa dan iblis, tinju nirwana. Satu pukulan ke iblis, melawan reinkarnasi. Yang Linbo juga tahu kengerian malapetaka takdir, jadi dia tidak berani menahan diri sama sekali, dan memulai dengan tinju nirwana dan reinkarnasi terbalik. Ini adalah jurus pamungkas dan metode serangan para dewa dan iblis yang telah dikuasainya,
yang tidak lebih lemah dari ilmu pedangnya. Ledakan. Tinju itu menggerakkan langit, cahaya ilahi berhadapan dengan cahaya ilahi, dan tinju ajaib itu melawan langit dan bumi. Yang Lin Bo tidak takut dalam hatinya dan menghadapi malapetaka takdir. Dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatannya sendiri. Mungkin dia berkembang terlalu cepat, jadi dia mengabaikan fondasi yang dimilikinya. Ah Jiu menghela napas. Pemahamannya tentang Yang Lin Bo juga terbatas. Dia sedang sekarat atau setengah mati ketika mereka bertemu beberapa kali. Dia belum pernah melihat Yang Lin Bo beraksi. Sebelumnya, Yang Lin Bo juga menggunakan kekuatan garis keturunan dan tidak menunjukkan kekuatannya sendiri. Jadi dia masih khawatir apakah Yang Lin Bo dapat menahan malapetaka takdir ini, tetapi sekarang tampaknya kekhawatirannya agak berlebihan. Ini bukan malapetaka, ini jelas takdirnya. Malapetaka ini ditujukan pada takdir. Tidak hanya dia akan dibaptis setelah malapetaka, tetapi malapetaka ini pun merupakan ujian bagi kekuatan takdir Yang Lin Bo. Satu generasi takdir, satu malapetaka. Dan sekarang, Yang Lin Bo menggunakan kekuatan takdir untuk menghadapi malapetaka, merupakan semacam penempaan baginya. Namun tidak jauh dari situ, kepala makhluk jurang itu semakin menunduk. Pada saat ini, dia merasakan kengerian Yang Lin Bo. Mengapa dia berpura-pura? Dia seharusnya memberitahuku sebelumnya bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu. Jika aku tahu, aku tidak akan berani memberontak. Makhluk jurang itu benar-benar berubah. Dia merasa bahwa Yang Lin Bo terlalu pandai berpura-pura. Kekuatan semacam ini unik untuk takdir, dan rasa teror yang melampaui zaman adalah unik. Ketika kekuatan ini muncul, ia memiliki kekuatan ilahi yang sama dengan pedang sebelumnya. Dalam keheningan, badan makhluk jurang itu berubah lagi, dan napas di badannya menjadi lebih terkendali, tanpa ketajaman apapun. Namun saat ini, Yang Lin Bo tidak mengalihkan sedikit pun pikirannya. Takdir menjadi malapetaka, bukan hanya omong kosong. Meskipun dia menggunakan dua energi dewa dan iblis untuk melawan dunia, dia tetap tidak bisa menghentikan malapetaka itu. Karena pada saat dia bergerak, cara yang digunakan oleh para dewa dan iblis yang diubah oleh guntur di kehampaan berubah menjadi cara yang sama. Duar duar duar, cahaya ilahi riyuntuh dalam sekejap, dan cahaya iblis juga menghilang, tetapi sosok para dewa dan iblis tidak bergerak sama sekali, masih berdiri di langit, tanpa gerakan apapun. Alis Yang Lin Bo terasa berat. Dia tahu bahwa kekuatan kode perang dewa dan iblis saja tidak dapat menghentikan malapetaka ini. Tetapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, kedua sosok di kehampaan itu menyerang lagi. Dan kali ini auranya bahkan lebih menakutkan, dipenuhi dengan keputusasaan. Mata Yang Lin Bo langsung menegang. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan ketidakberdayaan. Tepat saat dia mendongak, dua bayangan dewa dan iblis dalam kehampaan benar-benar berjalan turun dari malapetaka. Dewa datang. Tiba-tiba, sosok yang diubah oleh kekuatan ilahi berbicara, menatap dunia dengan tatapan agung. Pada saat yang sama, sosok yang diubah oleh energi iblis juga membuat sosoknya sendiri. Iblis datang. Dominasi langit dan bumi yang sama, tak tertandingi di dunia. Seolah-olah dewa dan iblis ini adalah penguasa absolut. Kemudian, dalam sekejap, kedua sosok itu datang menghancurkan, kekuatan dewa dan iblis menguasai segalanya dan turun ke dunia. Pada saat ini, Yang Lin Bo hanya merasakan kekosongan di lautan kesadarannya, seolah-olah semua pikiran menghilang, seolah-olah dia tenggelam di bawah bayang-bayang para dewa dan iblis. Tanah di luar malapetaka. Pupil mata Ah Jiu menyusut. Pedang Buddha di tangannya bergerak sedikit. Dia tidak bisa melihat Yang Lin Bo mati dalam malapetaka. Jika Yang Lin Bo benar-benar tidak bisa melawan, dia akan mengambil tindakan. Tapi dia masih menunggu. Karena ini adalah malapetaka takdir, jika dia mengambil tindakan, itu sama saja dengan memutus kesempatan Yang Lin Bo, dan bahkan takdir Yang Lin Bo tidak akan layak untuk posisinya. Siapa yang akan mengenali takdir yang bahkan tidak bisa melewati malapetaka takdir? Saya khawatir bahkan Yang Lin Bo sendiri tidak bisa mengatasinya. Karena kekhawatiran ini, dia tidak mengambil tindakan saat ini. Makhluk-makhluk di jurang tidak berani bernapas. Mengerikan sekali, aku ingin pulang. Dulu dia mengira dirinya adalah tanah yang hilang, keturunan bawaan, lahir dengan cara yang ekstrim, dan di puncaknya dia bisa mencapai urutan pertama Luotian, tetapi sekarang tampaknya itu bukan apa-apa. Belum lagi Yang Lin Bo bisa menipu,
bahkan kekuatan yang telah dia tunjukkan sekarang membuatnya merasakan krisis yang kuat. Tetapi sekarang kedua sosok ini muncul, membuatnya merasa seolah-olah telah melihat akhir dunia dan menemui kehancuran. Pada saat ini, dia memiliki semacam harapan. Dia berharap Yang Linbo dapat menolaknya. Tampaknya ada perasaan dalam kegelapan bahwa jika Yang Linbo tidak dapat menolak, dia akan dikubur bersamanya. Kamu harus bertahan. Jika kamu tidak bisa, aku akan tamat. Makhluk-makhluk jurang mulai berdoa untuk Yang Linbo. Tetapi itu sia-sia. Para dewa dan iblis tampaknya berkuasa atas dunia. Mereka adalah dewa-dewa purba dan iblis-iblis besar, makhluk-makhluk tertinggi yang telah naik ke takdir surga. Mereka berubah menjadi malapetaka, menggabungkan cahaya ilahi yang luas dan bayangan iblis menjadi cahaya malapetaka, dan telah menjatuhkan kekuatan kehancuran. Ledakan, ledakan, ledakan. Guntur meraung, meletus dalam cahaya malapetaka, dan dalam sekejap, itu menenggelamkan Yang Linbo. Wajah Ajiu berubah. Dia bergerak dengan pisau, ingin memasuki arena. Tetapi saat dia mengambil langkah itu, gerakannya tiba-tiba berhenti. Nona Ajiu, mengapa Anda tidak bergerak? Jika Anda tidak bergerak lagi, dia akan tamat. Makhluk di jurang itu sangat khawatir saat ini. Dia tampaknya telah melihat kiamatnya. Sekarang hanya jika Ajiu bergerak, akan ada harapan bahwa Yang Linbo dapat lolos dari malapetaka ini. Awalnya, dia merasakan perubahan pada napas Ajiu, mengira bahwa Ajiu akhirnya akan bergerak, tetapi itu sudah berakhir sebelum dimulai. Ini adalah malapetaka takdir. Karena kekuatan ini ditunjukkan dalam malapetaka, tidak ada alasan mengapa Yang Linbo tidak akan melakukannya. Ajiu berkata dengan ringan. Awalnya, dia tidak ingin memperhatikan makhluk jurang itu, tetapi dia tidak ingin melihatnya berbicara di sampingnya, jadi dia hanya mengatakan tebakannya. Mata makhluk jurang itu berbinar. Ya, sebelumnya, Yang Linbo mampu menghadapi malapetaka takdir dengan kekuatan yang sama, jadi tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa melakukannya sekarang. Dengan pemikiran ini, dia kembali tenang. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa alasan mengapa Yang Linbo tidak mengambil tindakan adalah karena dia sama sekali tidak mengaktifkan kekuatan ini. Tetapi pada saat ini, Yang Linbo tercerahkan dalam cahaya malapetaka ini. Kitab suci perang dewa dan iblis tergantung di depannya, tetapi saat ini berubah menjadi sedikit cahaya ilahi dan meresap ke dalam badannya. Dan energi dewa dan iblis di badan Yang Linbo mulai mendidih. Sama seperti transformasi ketika dia berlatih badan abadi sebelumnya, dari energi abadi menjadi kekuatan abadi. Sekarang dia juga mengalami proses ini. Bagaimanapun, apa yang dia dapatkan di awal hanyalah energi dewa dan iblis, dan sekarang pada saat para dewa dan iblis datang, energi dewa dan iblis akhirnya berubah secara kualitatif dan berubah menjadi kekuatan dewa dan iblis. Dan dengan ledakan kekuatan dewa dan iblis, bab terakhir dari kode perang dewa dan iblis akhirnya terungkap. Dewa dan iblis takdir, memerintah atas takdir. Ini adalah kekuatan terkuat dari takdir generasi kedua, yang dia sadari ketika dia naik ke takdir. Memerintah atas takdir. Saat Yang Linbo menyadari kekuatan ini, malapetaka kehancuran yang telah menenggelamkannya tidak lagi menjadi ancaman. Bahkan bayangan para dewa dan iblis tampaknya merasakan perubahan Yang Linbo. Apakah itu kedatangan para dewa atau kedatangan para iblis, dapatkah itu dibandingkan dengan kedatangan dewa surga? Ledakan. Saat berikutnya, cahaya malapetaka yang tak terbatas menghilang, dan sosok Yang Linbo muncul kembali di dunia. Namun, Yang Linbo tampaknya telah mengalami baptisan takdir, dan dia adalah dewa langit dan bumi, memandang dunia dengan kesombongan tertinggi. Plop, makhluk-makhluk di jurang tidak berani menatapnya langsung, dan menjadi yang pertama menyerah. Benar saja, itu seperti yang kupikirkan. Ah Jiu juga berkata dengan lembut. Saat dia berbicara, sedikit kelegaan muncul di sudut mulut Ah Jiu. Alasan mengapa dia menahan keinginan untuk mengambil tindakan adalah untuk ini. Karena Yang Linbo adalah orang yang dipilih oleh 9 generasi takdir surga, bagaimana dia bisa mati dengan mudah. Fakta juga membuktikan bahwa dia membuat taruhan yang tepat. Yang Linbo terlahir kembali dari kematian dan memperoleh kendali atas kekuatan baru. Plop, plop. Pada saat ini, dua sosok berlutut satu demi satu. Mereka adalah bayangan dewa dan bayangan iblis setelah cahaya malapetaka menghilang. Yang Linbo acuh tak acuh, dan keheningan melintas di matanya. Dia mengerti bahwa mereka berlutut di hadapan penguasa takdir surga.
Saat berikutnya, Yang Linbo mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan. Kedua sosok itu hancur dengan suara, tetapi kekuatan malapetaka tidak menghilang, tetapi semuanya tenggelam ke dalam badan Yang Linbo. Malapetaka langit juga terdiam sesaat saat ini, seolah-olah sedang menyiapkan gelombang berikutnya. Ah Jiu memperhatikan dengan tenang, lalu berbalik dan mundur ribuan kaki jauhnya. Dia telah memutuskan untuk tidak memperhatikan Yang Linbo lagi. Karena ini adalah malapetaka baginya, dia seharusnya datang sendiri. Namun, makhluk-makhluk jurang itu mahtai rasa saat ini. Kali ini mereka benar-benar mahtai rasa. Di bawah aura takdir yang terpancar dari Yang Linbo, darahnya tampak membeku, dan rasa rendah hati menyebar ke seluruh badannya, seolah-olah dia ditekan pada tingkat kehidupan, membuat seluruh badannya mahtai rasa. Dia bahkan tidak bisa bangun. Untungnya, pikiran Yang Linbo sama sekali tidak tertuju padanya. Dalam sekejap, dia melihat ke kehampaan. Menurut perintah, yang berikutnya seharusnya adalah kekuatan dari 3 generasi takdir. Kekuatan naga sejati. Ini juga kekuatan yang belum pernah dia pelajari. Dalam sekejap ini, Yang Linbo merasa bahwa Dao Ye tidak dapat diandalkan lagi. Tampaknya setelah membiarkannya mengaktifkan kekuatan takdir satu demi satu, itu hanya untuknya membawa prasasti takdir dengan mudah. Mengenai malapetaka takdir, dia tidak menyebutkannya sama sekali. Setiap kali dia mengatakan bahwa dia akan menghadapi kekuatan semacam ini suatu hari nanti, dia akan mempelajarinya secara mendalam. Sekarang bagus, saya tidak tahu apa-apa. Demikian pula, sekarang Yang Linbo juga menyadari bahwa malapetaka takdir ini adalah malapetaka dan keberuntungan. Jika dia dapat melewatinya dengan aman, yang menantinya akan menjadi transformasi yang mengejutkan. Tetapi jika dia tidak dapat melewatinya, dia akan mahtai. Mengenai mengandalkan orang lain, Yang Linbo tidak memikirkannya, dan sikap Ah Jiu telah menunjukkan bahwa dia tidak akan campur tangan, yang berarti bahwa kali ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Selain itu, dia harus menggunakan kekuatan yang sama untuk benar-benar membangkitkan kekuatan takdir. Jika kekuatan lain digunakan, maka malapetaka takdir ini adalah malapetaka murni. Jika kekuatan takdir digunakan untuk mengubah malapetaka, maka takdir yang sama harus digunakan untuk menghancurkan malapetaka, dan malapetaka ini akan menjadi keberuntungan. Raungan. Tetapi pada saat ini, sebuah raungan tiba-tiba muncul di kehampaan. Dan ini juga berarti bahwa malapetaka takdir generasi ketiga telah tiba. Yang Linbo juga melihat kehampaan dalam sekejap. Saya melihat bahwa semua cahaya malapetaka di kehampaan telah menghilang, dan hanya seekor naga raksasa setinggi 10.000 kaki yang bercokol di kehampaan. Sisik naga seperti bukit bersinar dengan cahaya dingin, dan raungan naga itu mengejutkan dunia, seolah-olah ingin menelan segalanya. Mata Yang Linbo serius. Kemunculan naga raksasa di depannya ini juga sesuai dengan harapannya. Bagaimanapun, kekuatan generasi ketiga adalah kekuatan naga sungguhan. Namun, Yang Linbo tidak menyangka bahwa kekuatan ini akan datang secepat itu. Yang lebih mengerikan adalah bahwa kekuatan malapetaka ini tampaknya benar-benar meniru naga sungguhan, dan kekuatan naga itu sangat dahsyat. Namun sebelum dia sempat memikirkannya, naga raksasa itu tiba-tiba jatuh dari kehampaan, langsung menuju Yang Linbo. Untuk sesaat, seluruh dunia bergetar saat naga itu bergerak. Hamparan kehampaan yang luas musnah. Sudah dapat diduga bahwa begitu kekuatan ini jatuh, Yang Linbo tidak akan selamat. Pada saat ini, makhluk-makhluk di jurang memiliki perasaan yang sama seperti sebelumnya, dan merasa bahwa Yang Linbo ditakdirkan kali ini. Dengan kekuatan seperti ini, Yang Linbo pasti akan mahtai. Bahkan jika dia tidak mahtai, dia akan dikuliti paling banter, atau dimakan paling buruk. Tidak ada kemungkinan ketiga, tetapi saat dia melihatnya, pemandangan yang sangat mengerikan terjadi. Di depannya, naga raksasa itu perlahan berhenti di depan Yang Linbo. Ekspresi Yang Linbo juga penuh dengan keraguan. Tidak melakukannya, bahkan dapat dikatakan bahwa Yang Linbo tidak dapat lagi merasakan ancaman apapun. Tampaknya kemunculan naga raksasa ini bukan untuk menghancurkan Yang Linbo. Ini sangat tidak masuk akal. Setidaknya dalam kognisi Yang Linbo, pemandangan ini seharusnya tidak terjadi. Namun, yang tidak diduga oleh Yang Linbo adalah bahwa ini baru permulaan. Sementara Yang Linbo bingung, sisik-sisik naga di badan naga itu mulai berjatuhan, satu demi satu, tetapi sisik-sisik itu tidak menghilang,
tetapi mulai berkumpul bersama, dan akhirnya berubah menjadi sedikit cahaya ilahi dan jatuh pada Yang Linbo. Dalam sekejap, sisik-sisik naga muncul dari badan Yang Linbo, menutupi badannya. Ekspresi Yang Linbo sangat rumit. Semua ini terjadi terlalu tak terduga. Apa ini? Apakah malapetaka takdir ini hanya hiasan? Hanya saja mereka ingin meneruskannya kepadaku. Yang Linbo bingung dan masih tidak dapat memahami mengapa perubahan ini terjadi. Namun, dia dapat merasakan bahwa saat sisik-sisik naga jatuh di badannya mulai mengalami perubahan yang mengguncang bumi, seolah-olah ada kekuatan yang mengubah darahnya. Namun, saat Yang Linbo bingung, pemandangan yang lebih tak terduga terjadi. Naga itu menukik langsung ke bawah, begitu cepat sehingga Yang Linbo tidak bereaksi apapun, dan langsung tenggelam ke dalam badannya. Kemudian, badan Yang Linbo berubah. Hanya dalam sekejap, karakteristik ras manusia di badannya berangsur-angsur menghilang, dan dia berubah menjadi seekor naga dan terbang ke langit. Di bawah, makhluk-makhluk di jurang tercengang. Apakah ini malapetaka takdir? Orang baik siapa yang tidak mempermainkan ini? Tidak apa-apa sebelumnya, setidaknya dia benar-benar jatuh dan bertindak. Tapi sekarang, dia terlalu malas untuk bertindak, dan langsung memberikan kesempatan itu. Tapi dia tahu bahwa ada kekuatan lain di Yang Linbo yang membuatnya takut. Dia yakin bahwa bahkan jika kultivasi Yang Linbo hanya ekstrim, begitu dia menggunakan kekuatan ini, dia akan dapat membunuhnya, tidak mengherankan. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Jiu juga bingung saat ini. Ini agak terlalu berlebihan. Wajar saja memberinya kesempatan setelah malapetaka, tetapi agak tidak masuk akal memberinya kesempatan sekarang. Namun, dia juga mengerti mengapa ini disebut malapetaka takdir. Jika bukan takdir, siapa yang memenuhi syarat untuk membawa warisan takdir? Namun, apa yang dialami 9 generasi itu adalah malapetaka nyata, yang berbeda dari ini. Namun, sekarang, itu tidak lagi penting. Adapun penjelasannya, itu bahkan lebih tidak perlu. Jangan tanya, jawabannya adalah Yang Linbo adalah takdir, generasi takdir terakhir dalam garis keturunan takdir, jadi situasi apapun masuk akal. Pada saat ini, sosok Yang Linbo muncul lagi. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi badan manusia. Dewa Naga Takdir, Yang Linbo berkata pada dirinya sendiri, masih dalam keadaan terkejut. Malapetaka ini telah berubah. Jangan khawatir tentang hidupmu, dan mulailah mengirimkan kehangatan. Namun pada titik ini, Yang Linbo hanya ingin mengatakan bahwa malapetaka akan datang lebih dahsyat. Ledakan. Pada saat ini, perubahan muncul lagi di kehampaan, dengan awan malapetaka bergulir dan guntur menderu. Tak perlu dikatakan, malapetaka takdir generasi keempat telah datang. Dan kali ini kekuatannya adalah Lei Ze dan Tian. Tanpa basa-basi lagi, Yang Linbo mulai memobilisasi kekuatan dantiannya, dan guntur 3 warna langsung memenuhi badannya. Tetapi pada saat ini, sebuah suara muncul di guntur yang bergulir di kehampaan, jangan buang waktu, masih ada orang yang menunggu. Jangan berpura-pura, tunjukkan kartumu, dan beri kamu kesempatan. Kemudian, guntur yang mengamuk jatuh langsung dari kehampaan, mengubah kehampaan menjadi lautan guntur, teror tanpa akhir. Dan sosok Yang Linbo ada di dalamnya. Tetapi pada saat ini, dia tidak melawan, tetapi hanya duduk bersila dan menerima baptisan guntur. Seiring berjalannya waktu, guntur yang menyebar di langit dan bumi akhirnya berangsur-angsur menghilang. Namun, guntur yang menggema di luar badan Yang Linbo berlanjut untuk waktu yang lama. Namun, saat ini, pada dasarnya berbeda dari sebelumnya, dan setiap napas membawa makna pemusnahan. Yang Lin juga membuka matanya saat ini. Guntur pemusnahan takdir surgawi. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan menarik napas dalam-dalam. Namun, dia hanya merasa tidak berdaya. Informasi yang disampaikan oleh suara itu bukan hanya yang ini. Mereka cemas, seolah-olah mereka menghadapi semacam kengerian, jadi mereka harus menggunakan cara untuk menggunakan kesengsaraan takdir surgawi untuk memberi diri mereka keberuntungan. Aku tidak tahu apa yang mereka hadapi. Sayangnya, bahkan jika keberuntungan dikirimkan sekarang, aku masih terlalu jauh dari langkah itu. Yang Linbo melihat ke dalam kehampaan. Menurut logika normal, kesengsaraan takdir surgawi ini seharusnya tidak seperti ini. Tetapi mereka telah melakukan sesuatu, jadi mereka langsung menghalangi prosesnya.
Tetapi Yang Linbo tidak lagi memiliki kegembiraan yang dimilikinya sebelumnya. Jika dia tidak menerima sinyal seperti itu, mungkin ini adalah kesempatan. Tetapi mereka menggunakan pesan dari kesengsaraan surgawi untuk menyampaikan pesan seperti itu kepadanya, yang hanya membuatnya merasa sangat tertekan untuk sementara waktu. Mereka tidak ragu untuk menggunakan metode ini untuk meningkatkan diri mereka sendiri, yang hanya menunjukkan bahwa situasi mereka saat ini tidak optimis. Dengan kata lain, sudah ada kekuatan yang bahkan tidak dapat mereka lawan. Tetapi, mereka semua telah naik ke kesengsaraan surgawi. Bahkan mereka tidak tahan, jadi bagaimana jika mereka sedikit membaik? Itu tidak berguna. Ledakan. Pada saat ini, awan malapetaka di kehampaan berubah lagi. Ini adalah lautan api. Yang Linbo tidak memiliki kegembiraan yang dimilikinya sebelumnya. Seperti pembawa tanpa emosi, dia secara simbolis mengorbankan Qingyan dunia. 1 jam kemudian, lautan api menghilang. Yang Linbo bermandikan api, seolah-olah dia telah menjadi inkarnasi dari surga yang terbakar, abadi dan tidak dapat dihancurkan. Jalan takdir surgawi dan api ilahi. Yang Linbo mendesah lagi. Namun, ia harus mengakui bahwa ini adalah warisan sejati takdir surgawi, kekuatan yang melampaui langit dan bumi. Sesaat kemudian, aura Netherworld yang tak terbatas menyelimuti langit. Dan Yang Linbo langsung mengorbankan pohon Netherworld. 1 jam kemudian, pohon Netherworld mengalami perubahan yang menantang surga, langsung berubah menjadi setinggi 1000 kaki, yang sudah mencapai langit. Reinkarnasi Netherworld. Mata Yang Linbo menjadi serius. Kekuatan generasi ke-6 adalah yang paling asing baginya, dan pada saat ini, ia benar-benar menyaksikan kengerian kekuatan generasi ini. Yang membuatnya semakin bahagia adalah bahwa ia mendapat berita tentang Chang'u selama mutasi pohon Netherworld. Chang'u tidak mati, tetapi sekarang ia berada di luar waktu dan telah melalui reinkarnasi Netherworld. Melampaui waktu. Tampaknya kultivasiku harus ditingkatkan sesegera mungkin. Tatapan mata Yang Linbo berangsur-angsur menjadi tegas, lalu tiba-tiba dia menatap ke dalam kehampaan, menunggu datangnya malapetaka berikutnya. Namun, yang tidak diketahui Yang Linbo adalah bahwa itu hanya di luar waktu. Klan Surga Kebencian. Pohon kehidupan abadi memiliki beberapa gerakan yang tidak biasa sebelumnya, dan wanita yang disegel dalam peti mati kehidupan abadi menunjukkan tanda-tanda hidup kembali. Sepertinya Daoqian memiliki masalah. Bukankah dia mengatakan bahwa dia telah membunuh takdir saat ini dan pohon kehidupan abadi juga mati sejak awal? Ya, sekarang setelah kamu mengatakan itu, aku juga menemukan bahwa Daoqian telah menjadi sangat tidak normal akhir-akhir ini. Dia biasa memanggilku tetua klan, tetapi sekarang dia meremehkanku. Terakhir kali aku bertanya kepadanya tentang kultivasinya, dia benar-benar memanggilku orang tua. Seseorang berbicara, dan kemudian ada suara-suara kemarahan dan kritik. Di mulut mereka, Daoqian telah menjadi orang gila yang tidak menghormati para tetua. Namun sayangnya, tidak ada yang mengatakan bahwa Daoqian telah memberontak. Bagaimanapun, di mata mereka, warisan klan hentian mereka juga sangat kuat. Kecuali saat ia dipukuli hingga bertahun-tahun oleh generasi pertama takdir, ia juga merupakan seorang hegemon yang mendominasi dunia untuk selamanya. Justru karena itulah mereka tidak curiga akan pengkhianatan. Di saat yang sama, Daoqian, tokoh utama yang mereka bicarakan, tidak dapat melepaskan diri dari perkataan Daoye. Bagus sekali, kukatakan padamu, kau adalah takdir, kau harus menekan segalanya. Bahkan para dewa tua ini tidak dapat diberi muka. Apa takdir itu? Itu yang tertinggi, itu yang tertinggi. Tingkat apa dia, berani bersikap sombong di hadapanmu? Dengarkan aku, lain kali dia berpura-pura sombong di hadapanmu, tampar saja wajahnya. Ajaran sehari-hari Daoye. Daoqian sangat setuju. Tentu saja, dia juga merasa ada yang salah pada awalnya. Apakah ini cara pengembangan takdir diri dilakukan? Namun kemudian, setelah penjelasan Daoye yang terus-menerus, dia pun mempercayainya. Di sini Yang Linbo dijadikan contoh. Bagaimana dengan tidak mengakui saudara? Bagaimana dengan menjadi tak terkalahkan? Daoye hanya membuka mulutnya dan mengatakannya, dan akhirnya mengemukakan fakta yang kuat. Itulah sikap Yang Longtu. Ayah yang baik mana yang bisa begitu pengecut, melarikan diri dengan cara yang membingungkan saat putranya dalam bahaya. Mengapa? Tentu saja itu karena Yang Linbo memaksanya. Di bawah retorika yang begitu kuat,
Dao Qian secara bertahap meletakkan keraguannya di dalam hatinya, dan bahkan secara bertahap terpengaruh dan mulai melakukan apa yang diinginkan Dao Ye. Dalam kata-kata Dao Ye, ini disebut pengembangan takdir diri sendiri. Untuk mencapai takdir, pertama-tama kembangkan niat untuk tak terkalahkan. Bahkan di bawah pemboman Dao Ye yang berulang-ulang, dia sering menggunakan Yang Linbo sebagai contoh negatif, mengatakan bahwa Yang Linbo tidak memiliki niat untuk menjadi tak terkalahkan, jadi dia meremehkannya, dan justru karena sudut pandang Dao Qian itulah dia melihatnya. Secara bertahap, Dao Qian berkompromi di bawah pujian Dao Ye. Karena hal inilah muncullah adegan orang-orang kuat dari klan surga kebencian yang mendatanginya untuk mengkritik. Tuan Dao, Anda mengatakan bahwa kondensasi takdir tidak bermusuhan. Saya setuju dengan ini, tetapi sudah begitu lama, dan ruang takdir belum terbuka. Dao Qian bertanya, meskipun dia tidak lagi meragukan Tuan Dao, dia masih memiliki keraguan. Lagi pula, Dao Ye pernah berkata sebelumnya bahwa membuka ruang takdir adalah takdir yang sebenarnya. Haha, aku tahu kamu cemas, tapi jangan khawatir. Pembukaan ruang takdir berbeda-beda pada setiap orang, dan kamu terlalu kuat. Saat itu, Yang Linbo hanyalah seorang sayuran kecil yang belum berlatih. Dao Ye ingin membuka ruang takdir. Itu sangat sederhana, tetapi dapat dilakukan dalam sekejap. Kamu berbeda, kamu telah membangkitkan peta pemusnahan klanmu. Dao Ye ingin mengintegrasikan kekuatanmu ke dalam ruang takdir, jadi tentu saja aku harus lebih memikirkannya. Dao Ye menjelaskan. Dao Qian mengangguk, tetapi masih mendesah. Meskipun dia tidak terlalu puas dengan jawaban ini, dia masih sedikit bersemangat mendengar Dao Ye berkata demikian. Lihat, juru bicara takdir berkata demikian. Tampaknya dia benar-benar ditakdirkan untuk. Dan Yang Linbo saat ini secara alami masih tenggelam dalam takdirnya sendiri. Sejak generasi ketiga, malapetaka takdir ini telah berubah, dan secara langsung telah memberikan kehangatan. Hingga saat ini, kekuatan 9 malapetaka takdir telah berakhir. Namun, yang membuat Yang Linbo terdiam masih generasi ke-8 dan ke-9. Mereka tidak terlihat begitu bersahabat. Namun, baik jiwa takdir maupun kekuatan abadi adalah andalan perjalanannya, jadi tidak terlalu mendebarkan untuk menghadapinya. Selamat, kesengsaraan takdirmu telah berlalu. Meskipun sedikit berbeda dari apa yang kupikirkan, aku harus mengatakan bahwa ini adalah berkah untukmu. Kesengsaraan takdir menghilang, dan sosok Ajiu muncul di depan Yang Linbo lagi. Yang Linbo mengangguk, aku tidak menyangka ini akan menjadi kesengsaraan takdir seperti itu. Namun dia tidak banyak bicara, juga tidak mengatakan informasi yang disampaikan oleh kesengsaraan takdir. Beberapa hal cukup untuk diketahui sendiri. Ngomong-ngomong, kamu sekarang telah melewati 9 kesengsaraan takdir. Aku dapat melihat bahwa satu kesengsaraan sesuai dengan satu generasi takdir, yang berarti kamu telah menguasai 9 cara untuk menjadi tak terkalahkan. Kekuatan ini cukup bagimu untuk menghadapi Luotian dengan kultivasimu yang ekstrim. Kata Ajiu. Yang Linbo menggelengkan kepalanya, sekarang memang belum cukup, tapi nanti juga akan cukup. Ucap Yang Linbo, lalu tiba-tiba mendongak dan menatap ke dalam kehampaan. Ajiu sedikit tertegun, lalu mengikuti tatapan Yang Linbo. Tangga tertinggi. Dia tidak meragukan bahwa Yang Linbo akan mengambil langkah ini. Bagaimanapun, dia sudah memikirkan kemungkinan ini ketika Yang Linbo baru saja mulai mengatasi kesengsaraan. Terutama ketika dia melihat bahwa kesengsaraan takdir Yang Linbo benar-benar mengantre untuk mengirimkan kehangatan, dia sudah mengantisipasi langkah ini. Satu-satunya yang mengejutkan adalah bahwa Yang Linbo begitu lugas, tetapi dia baru saja mengatasi kesengsaraan dan sekarang dia mulai menaiki tangga secara langsung. Satu-satunya standar untuk alam ekstrim adalah tangga ekstrim. Jumlah lantai yang dapat Anda injak adalah jumlah level ekstrim. Menurutmu, berapa banyak lantai yang dapat Anda capai? Jiu bertanya. Yang Linbo merenung sejenak dan menjawab, saya ingin mencapai puncak. Jika sebelum malapetaka takdir, Yang Linbo tidak akan memiliki keyakinan ini, tetapi sekarang, dia hanya membenci langit yang rendah. Di sisi lain, makhluk-makhluk jurang telah mengubur kepala mereka. Rendah hati hingga ekstrim, dia telah tercengang sepanjang jalan. 9 jenis, dia sudah memiliki 9 jenis kekuatan yang dapat membunuhku. Makhluk jurang mulai mengingatkan dirinya sendiri. Dia adalah takdir, dia benar. Dia curang, dia hebat. Dia baru sekarang tahu apa arti kata takdir.
Terutama ketika dia mendengar kata-kata Yang Linbo saat ini, dia tidak berpikir Yang Linbo sedang menyombongkan diri sama sekali. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Yang Linbo sebelumnya, tangga ekstrim tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dia bahkan merasa bahwa Yang Linbo akan naik ke surga dalam satu langkah dan kemudian melangkah ke alam Luotian, dan dia tidak akan memiliki kejutan apapun. Jangan tanyakan saja bahwa dia adalah takdir. Apa yang dia lihat hari ini telah membalikkan pemahamannya tentang kultivasi. Melihat bahwa takdir itu kosong, logikanya sama sekali tidak masuk akal pada Yang Linbo, dan kekuatannya sama sekali di luar logika. Namun, meskipun dia cemburu dan tidak dapat dikenali, dia juga tahu bahwa sudah waktunya untuk mengakui kekalahan. Dia telah memutuskan bahwa Yang Linbo dan Ajiu pasti berusaha mencari alasan untuk membunuhnya. Jika dia benar-benar menonjol lagi, dia pasti akan mendapatkan paket hadiah reinkarnasi yang besar terlebih dahulu. Dia bersumpah untuk menjaga kehidupan gugupnya tetap stabil. Jika Yang Linbo tahu apa yang dia pikirkan, dia akan terdiam. Dari mana semua drama ini berasal? Pikirannya tertuju pada tangga surgawi ekstrim saat ini. Dia telah merasakan kemunculan tangga surgawi ekstrim ketika dia melewati malapetaka pertama. Jika dia mau, dia dapat memanggil tangga surgawi untuk turun dan kemudian menaikinya setelah melewati malapetaka pertama. Namun untuk menghindari kecelakaan, dia masih menunggu sampai akhir kesengsaraan surgawi. Demikian pula, pada saat kesengsaraan surgawi berakhir, dia merasa bahwa tangga surgawi ekstrim telah turun. Itulah sebabnya dia memanfaatkan situasi untuk menaiki tangga surgawi. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh yang dahsyat muncul di kehampaan, dan kemudian sebuah tangga yang mengarah ke kehampaan pun turun. Kekuatan surgawi yang luar biasa juga turun. Yang Linbo sama sekali tidak ragu-ragu. Sosoknya bergerak dan langsung berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit. Pada saat ini, di luar badan Yang Linbo, energi pedang bersilangan dan menyebar ke seluruh dunia. Bagian langit ini tampaknya telah berubah menjadi dunia pedang. Saat niat pedang keluar, tangga Jidao menjadi semakin kokoh, dan ribuan pedang membuka jalan bagi Yang Linbo untuk naik ke surga. Sosok Yang Linbo juga melangkah di atasnya tanpa halangan apapun. Tiba-tiba, miliaran cahaya pedang dipantulkan oleh tangga Jidao, dan kekuatan surgawi yang dahsyat dimusnahkan oleh pedang. Mata Ajiu acuh tak acuh dan sedikit keterkejutan muncul. Dia tidak bisa tetap tenang pada pemandangan ini. Ini berbeda, tangga Jidao-nya tampak sedikit berbeda. Ajiu berbisik pada dirinya sendiri. Dia juga berasal dari era 9 generasi, dan dia telah melihat begitu banyak orang yang luar biasa. Dia juga telah menyaksikan tangga Jidao mereka, dan bahkan tangganya sendiri pun sama. Tidak ada yang namanya naik dalam satu langkah, dan Anda harus melalui banyak tingkatan baptisan kekuatan surgawi. Tentu saja, surga ini bukanlah jalan surgawi, tetapi dimensi langit dan bumi di atas Jidao. Namun, jalan Yang Linbo melanggar konvensi, seolah-olah jalannya unik dan unik. Meskipun kekuatan surgawi kuat, itu masih bisa dihancurkan dengan satu pedang. Dibandingkan dengan keterkejutan Ajiu, makhluk-makhluk jurang sekali lagi ketakutan dan tidak bereaksi. Dia berada di alam Luotian, dan dia telah berjalan di tangga surgawi, tetapi tangga surgawi yang dia jalani telah ditukar dengan hidupnya. Jika dia ingin menerobos kekuatan surgawi yang dijalin oleh dimensi langit dan bumi, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Sebagai keturunan klan Xiantian, dia lahir di puncak Dao ekstrim. Beberapa level pertama tangga surgawi tidak ada artinya baginya, tetapi untuk menerobos lapisan belenggu itu, dia telah menghabiskan separuh hidupnya. Selain itu, kekuatan surgawi semacam itu hanya muncul di level terakhir. Namun, Yang Linbo berbeda. Titik awalnya adalah batas orang biasa. Kekuatan surgawi tidak hanya muncul di awal, tetapi dalam persepsinya, kekuatan surgawi semacam itu bahkan lebih menakutkan daripada saat dia masih muda. Namun, ini bukanlah hal yang terpenting. Yang terpenting adalah Yang Linbo terbunuh hanya dengan satu pedang. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Namun, Yang Linbo sama sekali tidak menyadarinya saat ini. Setelah langkah ini selesai, dia hanya merasakan guncangan di dadanya, dan pada saat yang sama, dia merasakan kelegaan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah belenggu yang menekan kepalanya tiba-tiba putus. Tanpa sadar, Yang Linbo menatap ke atas ke kehampaan. Di bawah mata telanjangnya,
dia benar-benar melihat pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seolah-olah dia bisa melihat takdirnya dalam kegelapan. Namun, itu masih sangat samar, seolah-olah posisinya saat ini tidak cukup baginya untuk melihat lebih banyak. Memikirkan hal ini, mata Yang Linbo tenggelam, dan tanpa pengaruh apapun, dia langsung melangkah lagi. Namun, langkah ini, auranya langsung berubah. Takdir telah tiba, ledakan. Kekuatan langkah kedua runtuh lagi, dan sosok Yang Linbo mendarat dengan mantap di atasnya. Kemudian pada tingkat ketiga, naga sejati takdir muncul. Pada tingkat keempat, guntur pemusnahan takdir. Tingkat kelima, api ilahi takdir membakar langit dan bumi. Tingkat keenam, reinkarnasi dari dunia bawah, menghancurkan tangga jalan ekstrim. Tingkat ketujuh, badan penekan dunia sebanding dengan alam semesta, menekan segalanya. Tingkat kedelapan, kitab suci takdir yang sebenarnya melafalkan takdir, dan menghancurkan tingkat lainnya. Tingkat kesembilan, kekuatan keabadian mengaduk, menenggelamkan segalanya. Sosok Yang Linbo tak terhentikan, seperti ini, satu tingkat tangga jalan ekstrim menggunakan kekuatan takdir, dan bergerak maju, seolah-olah tangga jalan ekstrim ini bukan apa-apa baginya. Ajiu tertegun, menatap kosong ke kehampaan. Dia pikir Yang Linbo hanya ganas dalam mengatasi malapetaka, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan lebih ganas dalam naik ke surga. Makhluk-makhluk jurang itu bodoh, dan pada saat ini, dia tidak bisa menahan sedikit pun kebencian. Dia punya firasat bahwa dia hanya bisa menjadi gugup pelari yang baik di masa depan, kalau tidak, dia sendiri yang akan mati. Tapi entah kenapa, dia malah kepikiran Dao Qian. Si idiot itu, entah ekspresi apa yang akan dia tunjukkan saat bertemu Yang Linbo lagi. Yang Linbo sekarang berdiri di puncak tangga Jidao. Pada saat ini, level kultivasinya juga meningkat pesat, dan dia langsung mencapai level ke-9 Jidao. Dan belenggu yang tak terlihat juga lenyap sama sekali, seolah-olah dia bisa memasuki dunia berikutnya selama dia mengulurkan tangannya. Apakah itu Luo Tian? Yang Linbo berkata pada dirinya sendiri, dengan sedikit harapan di matanya. Mendaki ke puncak Jidao, dia akhirnya melihat pemandangan yang berbeda. Tapi saat Yang Linbo ingin melangkah, suara Ajiu tiba-tiba muncul, apakah kamu yakin ingin melangkah? Ajiu berbalik dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Bukankah lebih baik jika dia bisa menerobos? Tatapan mata Yang Linbo berubah beberapa kali. Namun, itu bukan karena Ajiu berkata untuk tidak membiarkannya mengambil langkah ini, tetapi karena Ajiu benar-benar berjalan selangkah demi selangkah saat ini. Bukankah hanya aku yang bisa mencerminkan tangga ekstrim ini? Untuk sesaat, Yang Linbo merasa perlu mendefinisikan ulang kekuatan Ajiu. Dia lebih menakutkan dari yang dia kira. Jalanmu belum mencapai akhir. Tidakkah menurutmu takdirmu tidak sempurna? Kamu memiliki 9 generasi hukum takdir, jadi bagaimana dengan hukum takdirmu? Kata Ajiu. Pupil mata Yang Linbo tiba-tiba menyusut. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Pada saat ini, setelah Ajiu mengatakan ini, Yang Linbo tiba-tiba memiliki firasat. Ya, takdir setiap generasi telah ditentukan oleh hukum, tetapi bagaimana dengan hukum takdirnya sendiri? Dalam sekejap, Yang Linbo merasakan krisis yang hebat di dalam hatinya. Namun, bukan karena ia kecewa karena tidak memiliki hukum takdir, melainkan karena keadaan pikirannya telah berubah, dan ia hanya ingin mengejar alam. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak sulit untuk mengambil langkah ini. Namun, menerobos dimensi ini tidak berarti melompat keluar dari segalanya. Hanya dengan mencapai urutan pertama, kau tidak akan terpengaruh oleh dimensi ini. Namun, jika kau dapat memahami hukum takdirmu sendiri, kau dapat melampaui dimensi ini. Jiu melanjutkan. Yang Linbo mengangguk. Ia tidak meragukan kata-kata Jiu. Ia baru saja melihatnya. Ia melihat pemandangan di atas dimensi, tetapi ia masih dapat merasakan penindasan yang ada di sana dan tidak ada di sana, seolah-olah masih ada sepasang mata yang mengawasinya dalam kegelapan. Dan sekarang dengan penjelasan Jiu, semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Memikirkan hal ini, Yang Linbo berkata, kalau begitu tunggulah sedikit lebih lama. Jiu mengangguk, lebih baik jika kau berpikir begitu. Takdirmu tidak terkalahkan. Tidak baik untuk bertindak terlalu cepat. Mengenai hukum takdir, aku tidak bisa memberimu terlalu banyak bantuan. Ini hanya bisa bergantung padamu. Yang Linbo merenung sejenak dan berkata, aku mengerti. Di bawah,
makhluk-makhluk di jurang tampak berperilaku baik dan menyedihkan. Tidak ada terobosan. Takdir, mengalahkan dimensi. Astaga, dia punya ambisi yang begitu besar. Makhluk jurang itu merasa bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Yang Linbo. Dia bahkan merasa sedikit menyesal sekarang. Jika dia tahu bahwa Yang Linbo begitu hebat, mengapa dia repot-repot memberontak? Dia pasti akan menurut saja. Kalau tidak, orang-orangnya tidak akan musnah. Jika dia tidak berguna, dia mungkin sudah mati di dunia bawah. Bukan apa-apa, hanya karena kata-kata Ah Jiu tentang mengalahkan dimensi terlalu mengerikan. Meskipun dia adalah Luo Tian, dan dia masih di urutan kelima, dia masih bisa merasakan pengaruh dimensi ini pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, Luo Tian hanya melintasi dimensi sampai batas tertentu. Jika dia melakukan sesuatu yang membuat dimensi dunia ini terasa berbahaya, itu akan menimbulkan teror besar. Oleh karena itu, setelah bertahun-tahun, dia masih bersembunyi di tanah hilang. Jika dia tidak keluar dari dewa jahat, dia bahkan tidak akan memiliki niat untuk meninggalkan tanah hilang. Yang dia takutkan adalah hal itu akan menyebabkan ketidakpuasan di dimensi dunia ini. Bagaimanapun, klan mereka bukanlah hal yang baik. Mereka terlahir dengan kejahatan. Namun sekarang, setelah mendengar percakapan antara Yang Linbo dan Ah Jiu, dia benar-benar merasakan kerendahan hatinya sebelumnya. Hal yang selama ini dia sembunyikan dalam ketakutan selama ribuan tahun, Yang Linbo sekarang dengan mudah melampauinya. Sungguh mengerikan untuk memikirkannya. Justru karena inilah dia secara langsung menyesuaikan mentalitasnya. Bertekad untuk menjadi antek yang baik. Saat dia berpikir, sosok Yang Linbo juga berjalan turun dari kehampaan. Meskipun dia gagal mengambil langkah itu, transformasinya sekarang telah membuat Yang Linbo puas. Setidaknya, makhluk jurang yang dulu tampak mengancam di matanya sekarang terlihat seperti itu. Tuan luar biasa, dia telah mencapai langit dalam satu langkah. Makhluk jurang itu tiba-tiba berkata. Yang Linbo tercengang. Apakah dia gila? Apakah ini masih makhluk abis yang menyebut dirinya Xiao Linzi di depannya sebelumnya? Makhluk abis, bisakah kau menyalahkanku? Itu adalah kesalahpahaman yang indah. Tentu saja, makhluk abis secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Linbo. Melihat Yang Linbo mengerutkan kening, jantungnya berdebar kencang. Tuan, ada apa? Katakan padaku, biarkan Xiao Yuan menyelesaikannya untukmu. Makhluk abis benar-benar telah sadar dan telah terlibat dalam perjalanan menumbuhkan otak. Yang Linbo menatapnya, kemudian dia menatap Ah Jiu. Apakah kau yakin aura pada orang ini dapat membantuku? Kalau tidak, kurasa lebih baik membunuhnya. Ah Jiu tidak mengatakan apa-apa, tetapi makhluk abis tidak dapat melakukannya. Jangan lihat, jangan lakukan itu. Makhluk jurang itu berbicara dengan cepat, takut dia akan terlambat. Dengan anggukan dari Ah Jiu, dia akan menerima tas hadiah kematian. Tuan, Anda tidak tahu bahwa apa yang saya katakan sebelumnya bukanlah apa yang saya pikirkan. Siapa saya? Klan Abis. Klan saya adalah pusatnya. Sejujurnya, saya melakukan hal-hal itu sebelumnya karena pengaruh dewa jahat, yang tidak ada hubungannya dengan saya. Makhluk jurang itu segera menyalahkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki banyak kesempatan. Jika saya tidak memiliki alasan yang tepat, saya pasti akan mati saat itu. Dan dewa jahat adalah pilihan terbaik. Saya benar-benar seorang jenius kecil. Baik itu dewa jahat atau takdir, saya dapat memainkannya di tangan saya. Dia memuji kecerdasannya, tanpa dia sadari bahwa ketika Yang Linbo mendengar makhluk jurang itu berbicara tentang dewa jahat, dia juga tercengang. Dari mana dia mendapatkan ilusi bahwa dia dapat disalahkan atas dewa jahat? Tetapi dia harus mengakui bahwa makhluk jurang ini memiliki otak. Alasan mengapa dia mengampuni nyawanya benar-benar terkait dengan dewa jahat. Namun, dia begitu terang-terangan mendorong dewa jahat untuk disalahkan, yang tetap membuat Yang Linbo merasa bahwa dia adalah orang penting. Sambil berpikir, Yang Linbo berkata, apakah semua makhluk di jurang begitu ganas? Mengapa kamu pikir kamu mampu menyinggung dewa jahat? Suara Yang Linbo penuh dengan keceriaan. Di sisi lain, makhluk-makhluk di jurang tiba-tiba merasa tidak nyaman ketika mereka menyentuh mata Yang Linbo. Dia baru ingat bahwa sepertinya dewa jahat telah meninggalkan sesuatu padanya. Benar saja, tepat saat dia tertegun, sebuah suara muncul dari udara tipis. Aku tidak menyangka dia begitu berani, kalau tidak kamu bisa membunuhnya.
Pupil mata Yang Linbo mengecil. Suara ini adalah dewa jahat. Benar saja, memang ada hubungan antara dewa jahat dan makhluk-makhluk di jurang. Namun sebelum Yang Linbo dapat berbicara, dia mendengar Ajiu berkata, kekuatan yang ditinggalkannya telah menghilang. Namun, Yang Linbo menoleh, tapi apa? Lihat sendiri. Ajiu mengangkat kepalanya sedikit dan memberi isyarat kepada Yang Linbo untuk melihat makhluk-makhluk di jurang. Desis. Saat tatapan Yang Linbo beralih, seluruh badannya menjadi mahtei rasa. Dia melihat kilau yang tidak jelas meletus dari makhluk jurang itu. Aura ini membuat Yang Linbo merasa jahat. Dia tidak bisa menjelaskannya, tetapi itu membuat Yang Linbo merasa seperti dia menjaga jarak, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi jika dia mendekatinya. Tanpa sadar, Yang Linbo dengan cepat mundur selangkah. Dan pada saat Yang Linbo melangkah mundur, tanah di bawah kaki makhluk jurang itu tiba-tiba retak, dan makhluk jurang itu tampaknya tidak punya waktu untuk menghindar, dan langsung ditelan. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di bawah tanah yang retak, aliran magma melonjak langsung menelan sosok makhluk jurang itu. Kengerian akhirnya terwujud. Tampaknya karena keberadaan dewa jahat, napas aneh makhluk jurang itu ditekan sebelumnya. Sekarang telah meletus sepenuhnya. Inilah yang kukatakan padamu, kejahatan era ini. Dengan kata lain, kau adalah pewaris takdir, dan dia adalah orang dari era dewa jahat. Jika dewa jahat tidak berubah pikiran sekarang dan mengarahkan pandangannya padamu, seiring berjalannya waktu, makhluk jurang di depanmu akan mengendalikan kekuatan ini dan menjadi dewa jahat era ini. Tapi sekarang sepertinya dia tidak punya kesempatan, kata Ajiu. Yang Linbo mengangguk kaku. Kalau begitu, mengapa menahannya? Bunuh saja dia. Yang Linbo berkata setelah beberapa saat. Ajiu menggelengkan kepalanya. Prasasti takdir surgawi ada padamu. Prasasti itu memiliki dua sisi, dan kekuatannya adalah akar yang mengisi satu sisi. Apakah menurutmu dewa jahat akan membiarkanmu membunuhnya? Tidak hanya itu, bahkan jika kau ingin membunuhnya, dewa jahat akan menghentikanmu. Cara dewa jahat tidak dapat disembunyikan dari Ajiu. Ajiu memiliki hak istimewa untuk pergi ke angkasa. Bahkan jika dia tidak memasukinya, Ajiu telah melihat perubahan di angkasa Yang Linbo dan menebak tangan dewa jahat. Mata Yang Linbo tenggelam. Tidak heran Ajiu selalu mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan hidupnya. Ternyata akarnya ada di sini. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Yang Linbo, dan Yang Linbo berkata, bisakah kau mengalahkan dewa jahat? Pertanyaan ini membuat Yang Linbo membungkam Ajiu. Setelah beberapa saat, Ajiu berkata, kau dapat dengan mudah membunuh langit seperti ini. Yang Linbo tersenyum malu. Ajiu bukanlah makhluk hidup, tetapi dia mengucapkan kalimat yang tidak berdaya saat ini, yang menunjukkan hal itu. Untungnya, kejadian aneh yang terjadi pada makhluk jurang saat ini juga ditangguhkan. Ini menghindari rasa malu. Makhluk jurang terbang dari tanah dengan berantakan. Menggelengkan kepalanya dengan keras dan pulih dari keterkejutannya. Namun dia masih bingung, seolah-olah dia tidak percaya apa yang terjadi padanya sebelumnya. Dia tidak mengerti, mengapa bumi retak tanpa alasan. Mengapa magma tiba-tiba muncul. Dia tidak bisa mengetahuinya, namun tiba-tiba, dia merasakan tatapan. Apakah itu metodenya? Oke, dia benar-benar ingin membunuhku. Yang Linbo menatapnya, dan niat membunuh telah menghilang. Karena dia tidak bisa membunuhnya, dia tidak akan membunuhnya terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia tidak melewatkan para penjahat bebas itu. Namun, Yang Linbo masih menemukan petunjuk dalam tatapan ini, tetapi aura aneh pada makhluk jurang itu tampaknya menghilang, seolah-olah sungai meluap dan kembali tenang setelah melampiaskannya ke laut. Yang Linbo juga sedikit penasaran tentang ini. Ajiu, apakah auranya menghilang? Yang Linbo bertanya. Tidak mungkin menghilang. Sekarang hanya sebagian saja. Seiring berjalannya waktu, kekuatannya akan tumbuh sedikit demi sedikit, dan ketika mencapai titik kritis, itu akan meledak. Perhatikan ini. Dengan mata dewa dan iblismu, kamu dapat menangkap perubahan dalam napasnya. Begitu napasnya melonjak, menjauhlah. Ajiu memperingatkan. Yang Linbo mengangguk. Dia telah melihat kengerian kekuatan itu. Tampaknya itu semacam perintah. Bahkan makhluk jurang dari alam Luotian tidak dapat melawannya. Tampaknya mereka hanya bisa menanggungnya. Meskipun dia sekarang berada di puncak ekstrim,
dia memiliki keyakinan untuk melawan semua musuh Luotian, tetapi dia masih menjauh dari kekuatan aneh ini. Tetapi kemudian, Yang Linbo menatap Ajiu, dari apa yang kamu katakan, apakah kamu tidak akan ikut denganku? Yang Linbo bertanya, mengenai terus masuk lebih dalam ke kedalaman Gunung Tianduan, Yang Linbo tidak berani memikirkannya. Dia tidak mengenali kepura-puraan di keadaan sebelumnya. Dia bisa mengalahkan Luotian sekarang, tetapi dia pikir akan butuh waktu untuk mengalahkan Luotian. Jadi dia sudah siap untuk pergi dalam benaknya. Tentu saja, dia pergi bersama Ajiu. Namun, dilihat dari reaksi Ajiu sekarang, dia tampaknya tidak memiliki ide ini. Ajiu mengangguk dan berkata, aku tidak bisa pergi. Meskipun era batu dingin telah hancur, krisis yang sebenarnya belum tiba. Jika aku di sini, Gunung Tianduan akan kacau balau. Namun, jangan khawatir, mereka tidak dapat membalikkan keadaan selama aku di sini. Namun, kamu masih harus menyelesaikan masalah Gunung Tianduan sendiri. Hanya ketika kamu mendominasi semua era, kamu dapat memperoleh bimbingan dari Master. Kata Ajiu. Mata Yang Linbo bergerak. Apakah generasi ke-9 meninggalkan sesuatu? Ajiu mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Hukum takdirnya adalah kekuatan keabadian, jadi tentu saja dia tidak akan meninggalkan apapun untukmu. Namun, ketika dia memberitahuku, dia berkata bahwa hukum takdir membutuhkan tempat tanpa delusi. Jadi, hal-hal yang ditinggalkannya seharusnya terkait dengan hukum takdir. Hati Yang Linbo terguncang. Segalanya tampak memiliki garis yang lengkap. Dia datang ke Gunung Tianduan, membangkitkan kekuatan keabadian, menghancurkan era batu dingin, lalu menarik kesengsaraan takdir, lalu menaiki tangga surgawi ekstrim, dan Ajiu menghentikannya untuk mengambil langkah itu. Lalu ada berita tentang hukum takdir sekarang. Tampaknya semuanya sudah pasti. Ketika Yang Linbo memikirkan hal ini, dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa meskipun dia membawa takdir, jalan umur panjang berada di bawah kendali orang lain. Perasaan ini membuat Yang Linbo sangat tidak senang. Lupakan roh jahat, bagaimanapun juga, semua orang adalah lawan. Aku tidak menyangka bahwa bahkan garis keturunanku sendiri seperti ini. Ajiu tampaknya merasa bahwa Yang Linbo sedang dalam suasana hati yang buruk dan bertanya, ada apa? Yang Linbo menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Aku akan kembali. Ketika aku telah menyelesaikan masalah alam surga, aku akan kembali dan menyapu semua era. Yang Linbo berkata dengan tenang. Ajiu juga mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Yang Linbo bahkan lebih langsung, dan melangkah di depan makhluk jurang itu. Karena kau mengakui aku sebagai tuanmu, maka ikutilah aku. Tanpa banyak bicara, Yang Linbo langsung pergi setelah dia selesai berbicara. Roh jurang itu buru-buru mengikuti. Antara Yang Linbo dan Ajiu, dia pasti memilih Yang Linbo. Ajiu terlalu menakutkan. Tinggal di sini selama 1 menit lagi akan memberinya perasaan bahwa hidup akan lebih buruk daripada kematian. Terlebih lagi, akan ada makhluk zaman yang lebih menakutkan setelah ini. Tinggal di sini hampir seperti menunggu kematian. Sebagai perbandingan, Yang Linbo jauh lebih aman. Terutama ketika Yang Linbo mengatakan itu, dia tidak lagi memiliki niat untuk membunuh. Dia secara naluriah berpikir bahwa Yang Linbo telah menerimanya, dan mengikuti tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, dunia surga dan manusia. Dalam kehampaan dunia surga dan manusia, cahaya perampokan telah menembus langit, datang dari atas langit. Tampaknya ada kehendak yang mengerikan yang mengendalikan semua jenis kekuatan yang mengerikan, turun ke dunia surga dan manusia, dan ingin menghancurkan dunia surga dan manusia. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah mati. Dunia sedang berduka. Dapat dikatakan bahwa dunia surga dan manusia sekarang dalam kekacauan, dan aura kematian perlahan menyebar, seolah-olah dunia akan segera mati. Tentu saja, pembunuhan antara surga dan bumi meningkat dari hari ke hari, seolah-olah dengan datangnya bencana, kejahatan sifat manusia juga terstimulasi, dan orang-orang mulai menjadi tidak bermoral dan terlibat dalam pembunuhan. Demikian pula, ketika seseorang melakukan kejahatan, orang yang melenyapkan kejahatan juga akan muncul. Pada saat ini, Yang Linbo juga telah berjalan keluar dari Gunung Tianduan. Tetapi dalam sekejap, dia merasa bahwa dunia ini tidak biasa. Dunia ini, apakah bencana pedang dan perang telah datang? Mata Yang Linbo menyipit, menatap dunia dari jauh, menyaksikan cahaya bencana,
matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Pada saat ini, dunia surga dan manusia penuh dengan malapetaka dan kebencian. Samar-samar, orang bisa mendengar tangisan semua makhluk hidup dan ratapan langit dan bumi. Yang Lin menatap perubahan di dunia surga dan manusia dengan tatapan serius di matanya. Dia selalu tahu bahwa malapetaka pedang dan senjata akan datang, tetapi dia tidak menyangka itu akan datang secepat ini. Makhluk-makhluk jurang melengkungkan bibir mereka dengan jijik. Lihat, jadi kenapa jika kamu adalah takdir? Jadi kenapa jika kamu bisa bertarung? Kamu masih geblek, kamu takut seperti ini oleh malapetaka pedang dan senjata kecil. Kamu sangat malu. Jangan katakan kamu adalah pembawa takdir saat kamu keluar. Kamu tidak mampu kehilangan orang itu. Yang Lin Bo memperhatikan tatapan ini dan menyipitkan matanya. Apakah Anda keberatan? Ahem, apa yang Anda bicarakan, Guru? Saya tidak keberatan. Namun, kekuatan semacam ini bukanlah malapetaka di hadapan Guru. Makhluk abis mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Meskipun pengetahuan yang Lin Bo terbatas, kekuatannya terlalu menakutkan. Warisan garis keturunan Heavenly Fate benar-benar sulit untuk dilihat. Fakta bahwa 9 generasi Heavenly Fate menggunakan malapetaka Heavenly Fate untuk mengirimkan kehangatan tidak tertandingi. Yang Lin Bo tidak berbicara, masih menatapnya. Leher makhluk abis menciut, dan segera mengerti, bencana pedang dan senjata di hadapan kita jelas diprakarsai oleh Dao Surgawi dari dunia-dunia kecil ini di bawah instruksi kehendak dimensi, dan tujuannya adalah untuk membagi asal-usul dunia ini. Dan Master dapat melompat keluar dari dimensi kapan saja, dan bahkan dapat bersaing dengan dimensi. Dao Surgawi dapat menghancurkannya dengan satu tangan. Jika Master merasa itu tidak nyaman, aku bersedia melakukannya untukmu. Keinginan makhluk abis untuk bertahan hidup terangkat sepenuhnya, mengangguk dan membungkuk, menggosok tangannya, tampak seperti seorang pelayan. Namun dalam hatinya dia mengeluh, pedang kecil dan malapetaka perang membuatmu sangat takut, mengapa kamu tidak memberikan takdirmu kepada orang lain? Aku tidak tahan lagi, aku benar-benar tidak dapat menemukan orang yang cocok. Tidak apa-apa untuk memberikannya kepadaku. Kamu mengatakan bahwa pedang dan malapetaka perang ini diperintahkan oleh kehendak dimensi. Yang Lin Bo sedikit mengernyit. Sebelumnya, dia hanya tahu bahwa pedang dan malapetaka perang ini adalah rencana Dao Surgawi dari dunia kecil Jiufang untuk membagi asal dunia surga dan alam manusia. Saya tidak menyangka ada sesuatu tentang kehendak dimensi. Ya, kehendak dimensi adalah penguasa sejati dunia kecil, di atas jalan surga. Makhluk jurang melanjutkan, dalam arti tertentu, dimensi itu seperti kaisar di dunia sekuler, dan jalan surga di setiap dunia kecil setara dengan penguasa negara. Bencana pedang dan perang seperti ini setara dengan langsung memecat penguasa negara. Jika tidak ada persetujuan dari kaisar, itu adalah pengkhianatan. Jadi jika tidak ada persetujuan dari dimensi, mereka tidak berani melakukannya bahkan jika mereka memiliki 10 keberanian. Makhluk jurang memiliki umur panjang dan warisan, jadi mereka secara alami tahu mengapa bencana pedang dan perang dimulai, dan tujuan mereka adalah untuk membaptis dunia manusia. Terus terang, itu adalah untuk langsung memutar balik seluruh dunia, tetapi menilai dari tingkat malapetaka di dunia kecil ini, jelas tidak sesederhana pembaptisan, tetapi untuk menumbangkan seluruh dunia kecil. Ini bukanlah sesuatu yang berani dilakukan oleh beberapa jalan kecil di surga, kecuali mereka ingin mati. Apa manfaat melakukan ini pada dimensi? Yang Lin Bo tidak dapat mengetahuinya. Tidak hanya ada satu dunia surgawi di dimensi ini, tetapi dia memilih dunia surgawi. Hal lainnya adalah, apa gunanya hal ini bagi dimensi? Bagaimanapun, karena dimensi memiliki kebijaksanaan, mustahil baginya untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia pasti memiliki tujuan untuk melakukan ini. Makhluk jurang itu merenung sejenak dan berkata, aku tidak tahu. Hal semacam ini adalah rahasia. Begitu dia mengatakannya, dia akan menjadi sasaran dimensi. Dia sekarang berada di perutnya. Dia tidak sebejat Yang Lin Bo. Dia dapat bersaing dengan keinginan dimensi pada kondisi ekstrim. Yang Lin Bo tidak perlu khawatir tentang dimensi dan dapat pergi kapan saja, tetapi dia tidak bisa. Kutu kupret denganmu. Yang Lin Bo hampir terkilir pinggangnya. Aku melepas celanaku, dan kamu menunjukkan ini padaku. Jadi dia meninju pria itu dan membuatnya terbang. Sudah larut malam, dan kamu terengah-engah. Apakah kamu hanyut?
Atau kamu pikir aku tidak bisa mengangkat pisau lagi? Tuan, tenanglah. Aku benar-benar tidak tahu. Makhluk jurang itu mengusap kepalanya, tampak sedih. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak bisa mengatakannya. Aku masih ingin hidup lebih lama. Ayo pergi, ikuti aku kembali ke Gunung Tianduan. Yang Linbo meliriknya, menarik telinganya dan hendak kembali ke Gunung Tianduan. Untuk apa kamu kembali ke Gunung Tianduan? Makhluk jurang itu bingung. Aku bilang aku tidak tahu, dan aku tidak tahu bahkan jika kamu menarikku kembali ke Gunung Tianduan. Kurasa sebaiknya aku biarkan Xiao Jiu membunuhmu. Aku tidak sanggup membayar bawahan sepertimu. Yang Linbo menyipitkan matanya dan berkata, orang ini jelas tahu sesuatu, tetapi dia tidak mau mengatakannya. Apa yang akan dia lakukan dengan bawahan seperti itu? Apakah dia akan membuat masalah untuk dirinya sendiri? Memiliki seorang guru tahu sudah cukup. Jangan, aku hanya bercanda dengan guru. Aku tahu tujuan Wei Di melakukan ini, tetapi jika aku mengatakannya, aku akan mati. Guru tidak ingin kehilangan antek profesional sepertiku. Makhluk jurang itu bergidik. Mengapa kamu seperti ini? Apakah antek tidak punya hak asasi manusia? Lebih baik tidak punya antek sepertimu. Yang Linbo paling benci orang yang bicara setengah-setengah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap guru Tao itu. Bocah, kau benar-benar berani melakukan ini padaku, maka aku tidak tahan. Jangan bunuh aku akan memberitahumu, bukankah tidak apa-apa bagiku untuk memberitahumu? Makhluk jurang itu berkata dengan wajah sedih. Aku sungguh tidak beruntung mengikuti seorang guru sepertimu. Bukankah ini akan membunuhku? Cepat beritahu aku, atau aku akan langsung membunuhmu. Kesabaran Yang Linbo telah terkuras oleh orang ini. Sebenarnya, dimensi melakukan ini hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan. Makhluk jurang itu mendesah, dan dengan wajah sedih, dia memberitahu Yang Linbo apa yang dia ketahui melalui transmisi suara. Dia bermaksud untuk lolos dengan cara ini, bagaimana jika kehendak dimensi tidak mendengarnya? Duar, tetapi sebelum dia selesai berbicara, guntur terdengar di langit. Pada saat yang sama, makhluk jurang itu merasakan permusuhan yang kuat, dan dia tahu bahwa ini adalah kehendak dimensi yang memperingatkannya. Sial, transmisi suara tidak berfungsi, ini sudah berakhir. Bayi itu kesal, tetapi bayi itu tidak berani mengatakannya. Yang Linbo mendongak, dan samar-samar dia melihat sepasang mata melewati lapisan ruang dan muncul di kehampaan. Napas yang mengerikan menyebar, seolah-olah seluruh langit menekannya. Dengan dengusan dinginnya, tablet batu takdir di ruang takdir mulai bergetar. Mata itu sepertinya merasakan sesuatu, dan jejak ketakutan melintas di mata mereka. Setelah menatap Yang Linbo dalam-dalam, mereka menghilang ke udara tipis. Teruskan, Yang Linbo masih sangat tertarik dengan tujuan kehendak dimensi. Mengetahui hal ini, hal-hal berikut akan jauh lebih mudah. Ya, makhluk jurang itu melihat bahwa kesadaran dimensi telah dikalahkan, dan segera merasa bahwa dia baik-baik saja lagi. Tuan seharusnya tahu bahwa ada 9 dunia besar di luar dimensi, tetapi apakah Anda tahu bagaimana 9 dunia besar ini muncul? Semprul, bagaimana kalau aku langsung membunuhmu? Yang Linbo hampir mati karena marah, bisakah kamu berhenti terengah-engah? Jika aku tahu, aku masih akan bertanya padamu. Bersambung.